Semuanya, selamat hari ini ya teman-teman. Kembali lagi di channel aku yang sederhana ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin memberitahu fitur-fitur yang ada di Android 11 di HP Samsung ya. Oke, simak video ini hingga selesai. Dan sebelumnya aku mohon maaf kalau layarnya itu kecerahannya kurang karena aku seorang tunet. Untuk apa kecerahan layar ya? Yang jelas aku bisa bernavigasi menggunakan talkback. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Tapi sebelum masuk ke tutorial, aku ingatkan lagi teman-teman, subscribe, like, comment, and share. Teman-teman, jika kalian merasa video ini bermanfaat, like dan share ya teman-teman, dan subscribe channel aku. Jika kalian merasa video ini sampah atau spam, ya kalian bisa dislike ya. Oke teman-teman, kita masuk kita masuk aja ke tutorialnya ya. Kita buka dulu aplikasi istilah talkback. Dan aku ingin mengingatkan lagi kalau voice assistant udah dihapus di Android 11 ini ya. Voice assistant udah dihapus. Dan membuka menu konteks global, memang bisa swipe ke atas lalu ke kanan, swipe ke bawah lalu ke kanan, memang bisa. Tapi sekarang udah ketuk 3 jari sekali aja. Menu talkback. Nah, itu langsung terbuka ya. Setelan talkback. Kita cek dulu fitur barunya. Setelan fitur-fitur baru di talkback. 1 dari 13 dalam daftar 13 item. Pertama kita jelaskan dari talkback dulu ya teman-teman. Selamat, Anda akan mendapatkan gestur baru yang lebih mudah, menu yang lebih sederhana, kontrol suara, dan banyak lagi. Info update dan perubahan penting dapat Anda lihat di beberapa layar berikutnya. Proses ini memerlukan waktu sekitar 5 menit. Anda dapat meninjau informasi ini di setelan talkback kapan saja. Berikutnya, tombol. Kita pilih berikutnya. Gestur baru. Halaman 2 dari gestur baru telah ditambahkan untuk mempercepat dan mempermudah penggunaan. Untuk menjeda atau memutar media di aplikasi video atau musik, ketuk 2 kali dengan 2 jari. Coba sekarang. Nah, untuk menjeda atau memutar media ketuk 2 kali dengan 2 jari ya. Double tap dengan 2 jari. Aplikasi lain mungkin menggunakan gestur ini untuk beberapa hal. Untuk menghentikan sementara fungsi ucapan talkback, ketuk dengan 2 jari. Nah, untuk misalnya dia lagi baca nih. Lagi baca. Aplikasi lain mungkin menggunakan gestur ini untuk beberapa hal. Ketuk sekali. 2 jari gitu. Dia langsung berhenti. Untuk menyalin teks, ketuk 2 kali dengan 3 jari. Untuk menyalin teks ketuk 2 kali dengan 3 jari. Kita double tap dengan 3 jari. Nah, itu ya. Untuk menempelkan teks, ketuk 3 kali dengan 3 jari. Untuk menempelkan teks ketuk 3 kali dengan 3 jari ya. Untuk memotong teks, ketuk 2 kali dan tahan dengan 3 jari. Untuk memotong teks ketuk 2 kali dan tahan dengan 3 jari. Untuk memulai atau mengakhiri mode pilihan teks, ketuk 2 kali dan tahan dengan 2 jari. Untuk memulai atau mengakhiri mode pilihan teks, ketuk 2 kali dan tahan dengan 2 jari. Berikutnya, tombol. Nah, kita pilih berikutnya aja. Kontrol pembacaan. Coba sekarang, geser. Berbagai pintasan ini dapat membantu Anda mengubah setelan dengan cepat, seperti mengalihkan navigasi dari karakter menjadi kata atau mengubah kecepatan ucapan talkback. Langkah 1, geser ke kanan dengan 3 jari untuk memilih kontrol pembacaan berikutnya. Langkah 2, geser ke bawah dengan 1 jari untuk memindahkan fokus navigasi ke depan atau mengurangi kontrol pembacaan. Nah, sekarang kita bisa, kalau dulu kan karakter kata itu swipe ke atas ke bawah gitu. Karakter kata baris paragraf judul link kontrol default ya. Kalau sekarang nggak bisa menggunakan gestur bolak-balik, swipe ke atas lalu ke bawah misalnya. Link, berbagai pintasan ini dapat kontrol Lagi. judul, paragraf, kecepat, default. Nah, gitu ya. Dan bisa juga menggunakan 3 jari swipe ke kanan. Link, default. Nah, gitu ya. Swipe 3 jari ke kanan lalu ke kiri. Coba sekarang, geser. Anda juga dapat membalik. Berikutnya, tombol. Oke. Lebih banyak fitur baru. Halaman 4 dari menu konteks global dan lokal yang digunakan untuk membantu Anda menemukan setelan dan kontrol, kini digabungkan menjadi satu menu talkback. Anda dapat membukanya dengan mengetuk menggunakan 3 jari. Coba sekarang, gestur yang ada akan tetap dapat membuka menu gabungan yang baru, geser ke bawah lalu kanan. Nah, ini dia yang kubilang teman-teman, gitu ya. Kita bisa mengetuk 3 jari sekali.
Nah itu dia, itu yang mantap sekali ya. Kita swipe ke kanan. Anda kini dapat menggunakan suara untuk mengontrol talkback dengan cepat. Untuk mencobanya, geser ke kanan lalu ke atas. Nah sekarang udah ada kontrol suara ya, jadi kita bisa tinggal ngomong dia mau buka apa gitu, gimana gitu. Talkback kini menyertakan keyword braille agar Anda dapat lebih cepat mengetik dengan braille. Untuk mencobanya, buka setelan talkback. Nah sekarang udah ada keyboard braille juga ya, memang dari dulu udah ada keyboard braille. Talkback versi 8 pun udah kayak gitu ya. Selesai, tombol. Kita pilih selesai aja. Lalu kita Setelan talkback. Fitur-fitur baru di talkback, 1 dari 13 dalam daftar 13 item. tengok fitur yang ada di bayangan pemberitahuan ya. Bayangan Bluetooth, putar, mode terbang, nonaktif, tombol. Ya seperti biasa, membuka panel pemberitahuan itu swipe ke kanan lalu ke bawah. Seperti biasa ya. Center, perangkat. Nah ini ada perangkat teman-teman, ada perangkat. Kalau kita klik, kita bisa mengontrol perangkat pintar yang ada di rumah kita. Misalnya ada smartphone lain, atau ada smart TV lain, atau AC gitu. Nah itu kita bisa atur dari sini ya. Nih kita lihat penjelasannya. UI sistem, perangkat. Kontrol atas semua perangkat rumah pintar yang telah diatur dalam aplikasi didukung akan muncul di sini. Nah itu dia ya, perangkat ya. Kita Setelan buka lagi bayangan pemberitahuan. putar otomatis. Center, perangkat, media. Nah di sini ada media juga. Kita bisa mengontrol pemutaran media yang ada di latar belakang, misalnya musik atau yang lain-lain di sini. Ya media. Percakapan. Ya percakapan seperti ini. Luas, diciutkan, luaskan, Pesannya. diciutkan, notifikasi peringatan. Nah ada juga notifikasi peringatan. Pesan 12.5, diciutkan, Fajrul 25 Februari 2000. Nah gitu ya. Setelan, fitur, setel, navigasi. Oke, setelah itu kita masuk ke pengaturan dulu. AZ Screen Recorder. Aplikasi, beranda. Halaman 2 dari 2. Layar. Halaman 1 dari 2. Kita pindah ke halaman 1. Pengaturan dalam pagar. Kita pilih pengaturan. Kita cari. Pengaturan. Cari tombol pengaturan. Ini ada fitur baru teman-teman. Ini yang bikin aku menjadi sangat kagum dan suka ya dengan Samsung. Ya luar biasa ya. Cari Pertama kita masuk dulu ke pengaturan. Koneksi wifi. Suara dan getar. Suara dan getar ya. Suara, getar, hening, tidak, bergetar saat berdering. Nada dering, SIM 1, flight SIM 2, Sparkplay 4 dari 17. Seperti biasa. Suara notifikasi, volume 6 dari 7. Pola getaran panggilan, basic call 8 dari 17. Pola getaran notifikasi, TikTok 9. Intensitas getar 10 dari 17. Ya seperti biasa, intensitas getar. Suara sistem kontrol getaran, kontrol suara, getaran, dan umpan balik keyboard dengan sentuhan 12 dari 17. Suara sistem ya seperti biasa ya, misalnya ada suara untuk sentuh, suara untuk isi daya, suara untuk buka kunci layar, ya semuanya ada di sini ya. Kualitas suara dan efek 14 dari 17. Ini dia teman-teman, kualitas suara dan efek. Kita buka. Navigasi, kualitas Dolby Atmos, rasakan audio terobosan untuk pemutaran media yang mengalir di atas dan di sekitar Anda dinonaktifkan. Wow, nah ini dia, kalau kita pakai headphone atau headset atau pakai handsfree ya, ini bisa untuk meningkatkan pengalaman mendengar audio yang sangat baik ya. Dolby Atmos ya, sangat bagus lah ini. Tidak dicentang, beralih, dinonaktifkan. Dan ada Dolby Atmos untuk game, dapatkan suara Dolby Atmos yang realistis secara otomatis saat Anda bermain game, dinonaktifkan. Dolby Atmos untuk game ya. Memang Samsung ini patut diacungi jempol ya nampaknya. Iya sangat aksesibel untuk tunanetra dan banyak fitur-fiturnya yang bikin tunanetra meleleh hatinya ya. Nah, gitu. Inilah alasan aku kenapa pilih Samsung kemarin ya. Tidak equalizer normal. Equalizer ya seperti biasa equalizer ya. Adaptasi suara, temukan suara terbaik untuk Anda. Nah, adaptasi suara ini kita bisa mengatur, misalnya ada pendengaran orang tua yang kurang. Ya kita bisa mengatur di sini. Kalau misalnya orang tua itu suka menggunakan headphone atau pendengaran kitanya kurang, kita bisa ngatur di sini. Navigasi, telinga Anda unik. Anda mungkin lebih atau kurang sensitif terhadap frekuensi suara tertentu dibandingkan dengan orang lain. Pendengaran berbeda sesuai usia dan bahkan mungkin berbeda dari telinga kiri dengan telinga kanan. Suara adaptasi memberikan suara sempurna yang disesuaikan hanya untuk telinga Anda. Adaptasi suara berfungsi setiap kali Anda memakai headphone. Nah,
Itu ya teman-teman fiturnya di sini ya, lengkap ya. Ini fitur kedua. Dan fitur ketiga, Sound Alive. Adaptasi suara, temukan suara terbaik untuk Anda. Suara dan getar. Kualitas suara dan efek 14 dari 17 dalam daftar 17 item. sub ke kanan. Pisahkan suara aplikasi, putar suara media dari satu aplikasi pada perangkat audio lain 15 dari 17. Nah, ini fitur baru yang sangat membuat aku kelepek-kelepek lagi teman-teman. Ini fiturnya kita bisa nih, misalnya kita menggunakan talkback chattingan atau gimana gitu. Perangkat Bluetooth yang kita pakai, misalnya speaker atau speaker lah dulu ya. Di situ memutar lagu, HP kita menggunakan Kualitas. talkback Pisahkan suara aplikasi, putar suara media. Anda juga dapat seperti biasa menggunakan talkback ya. Ya, mantep lah ini. Misalnya nih kita mau mutar lagu di speaker Bluetooth, sementara kita mau ngechat, suara talkback kita nggak mau kedengaran gitu, nggak mau kedengaran ya, nggak mau ribut gitu. Nah, kita bisa ngatur di sini gitu. Wah, mantap sekali nih. Aduh. Lalu kita buka lagi. mencari sesuatu yang lain. 7. Peringatkan saat ponsel diangkat. Peringatkan saat ponsel diangkat ya. Kita buka. Gerakan dan gestur. Gerakan dan angkat untuk mengaktifkan. Aktifkan layar ketika ponsel diangkat. Nonaktif. Beralih. Nah, 1 dari 9 dalam daftar kalau 9 item. layarnya diangkat itu, kalau ponselnya diangkat layarnya aktif otomatis. Ketuk 2 XUTK menghidupkan layar. Aktifkan layar ketika diketuk 2 kali. Nonaktif. Beralih. Nah, 2 dari 9. ketuk 2 kali untuk mengaktifkan layar. Ketuk 2X untuk mematikan layar. Ketuk 2 kali pada ruang kosong di layar depan atau layar kunci. Nonaktif. Beralih. 3 dari 9. Ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar. Buat lir TTP hidup saat melihat. Buat layar tetap hidup saat Anda melihat layar. Menggunakan kamera depan untuk mendeteksi wajah. Nonaktif. Beralih. 4 dari 9. Buat layar tetap hidup, tapi wajah kita harus menghadap ke kamera depan. Peringatkan saat ponsel diangkat. Ponsel akan bergetar saat diangkat setiap ada pesan atau panggilan tak terjawab. Aktif. Beralih. 6 dari 9. Nah, gini nih, misalnya nih kita letak HP kita selama 10 menit di meja. Ketika kita angkat itu dia bergetar kayak wuk. Karena selama kita tinggal di meja tadi ada panggilan atau notif yang belum kita baca dan belum kita terima, atau belum kita angkat panggilannya, belum kita baca notifnya ya. Nah, itu dia fiturnya. Balikan untuk mengheningkan. Heningkan panggilan masuk dan alarm dengan menelungkupkan ponsel. Aktif. Nah, Beralih. 7 misalnya dari nih, 9. kita nggak mau keganggu nih, nggak mau payah-payah, kita letak HP kita ini terlentang ya, layarnya di atas. Dan ketika alarm dan panggilan itu bunyi dan ada deringnya, kita balikin gini, kita selungkupin layarnya di bawah, kameranya di belakang, di atas gitu ya. Itu fiturnya. Gerakan sensor jari. Buka dan tutup panel notifikasi menggunakan sensor sidik jari. 8 dari 9. Ya, membuka panel dan menutup panel pemberitahuan dengan sensor sidik jari, bisa kita sentuhkan gitu. Nonaktif. Gerakan sensor jari. Beralih. Ya, itu dia fiturnya. Dan kita buka lagi di Suara dan fitur yang lainnya ya. Pengaturan. Suara dan aksesibilitas. Talkback audio mono menu asisten. 29 dari 35. Menampilkan item 23 hingga 35 dari 35. Nah, aksesibilitas talkback audio mono menu asisten. Dulunya kan ada voice assistant audio mono ya, pembaca layar gitu ya, gitu di Android 9 ke atas ya, 9 10 gitu. Sekarang nggak ada ya. Update perangkat lunak. Unduh dan install. 31 dari 35. Nah, update perangkat lunak ya udah aku update. Panduan pengguna. 32 dari 35. Ya, panduan pengguna ya biasa aja. Dukungan jarak jauh. Dukungan jarak. Tentang ponsel. Tentang ponsel. Status ini. Kita masuk ke tentang ponsel. Kita lihat. Cari. Ubah. A12 milik. Ubah. RR8R 300. Informasi hukum. Informasi perangkat lunak. Informasi versi One UI Core 3.1 1 dari 12 Nah, dalam daftar 12 item. Versi One UI-nya One UI Core 3.1. Versi Android 11 2 dari 12. Ya, versi Androidnya ya 11 ya. Gitu. Pembaruan sistem Go Play. Versi pita dasar A127FXX. Dan Anda juga untuk membedakan Samsung A12 yang Exynos atau yang MediaTek Helio P35, kodenya berbeda. Kalau MediaTek Helio P35 itu kodenya A125 ya, A125, dan Exynos itu kodenya A127 ya. Oke, sampai di sini dulu fitur barunya ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. informasi status halaman
HAZ. Pukul 4. Pukul 15. Rekam tombol. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku agar terus berkembang ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.